Pak, dari mana? Dari kerja. Kata bapaknya, aku nanya lagi bahasa basi namanya, jadi bingung ya. Kerja apa, Pak? Mandiin jenazah. Deg dong. Oh, ada yang kecelakaan, Pak? Iya, tadi ada yang kecelakaan. Kepalanya putus, hancur. Terus aku tanya kan. Karena udah kesel banget, jadi aku tanya siapa namanya. Siapa kamu? Rum. Dari mana? Aku tanya. Rumah sakit. Langsung deng. Pasti dibawa bapaknya pulang. Oleh-oleh. Pak, mau nanya serius deh. Tadi malam saya lihat pocong di kamar mandi. Sama ini Pak, ngelihat cakar kuku dari dalam sumur. Bapaknya langsung berhenti tuh setelah ngomongin itu. Ya udah, ini cerita kita berdua aja ya, kata bapaknya. Apa nih, kata aku kan? Apa nih? Jadi Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam Rawarontek ya. Sari kosong. Koma Arliani ada kodam Nyiblorong. Ya, dia akan hadir menggunakan keris ya ketika ada hal yang mengancam tubuh kamu. Belakangan lagi rame, lagi viral cek kodam. Sebenarnya kodam itu apa? Kalau menurut gua, kodam itu ada hubungannya dengan militer. Kodam Jaya. Bukan kodam yang itu. Jadi kodam itu sebenarnya artinya adalah pembantu, pengawal, penjaga. Makanya banyak orang tuh bikin konten, kodam gue jangan-jangan macan putih nih. Jangan-jangan ikan gabus nih. Jangan-jangan kodam gue semut asam urat nih. Malah jadiin bercanda, ada yang bilang Pikachu, ikan sapu-sapu, dan sebagainya. Nah, apakah cerita horor kali ini ada hubungannya dengan kodam? Nanti kesimpulan kalian bisa komen di bawah, tapi makanya tonton videonya sampai habis. Apakah video ini ada hubungannya dengan kodam? Mari kita mulai. Live from Jogja, Om Mamat Season 5. Urip Iku Urup. Urip iku urup. Hidup itu nyala. Nah, gue lagi di Jogja dan tebak narasumber gue siapa nih sekarang? Gue kedatangan Amai yang punya kisah horor di kosan Jogja. Halo Mas Amai. halo Mas Fajar. Makasih udah dateng nih. Sama-sama, udah ngundang, terima kasih banyak. Thank you. Kalau orang asuransi pasti tahu banget Amai, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Oh, ketahuan banget nih orang asuransi ya? Dulu. Waduh. Di industri insurance ya. Ngeri. Iya. Nah ini pengalamannya katanya awal-awal datang ke Jogja. Betul banget. Dan kebetulan juga kan aku merantau ya, bukan orang Jogja asli gitu loh. Karena aku dari Bandung, terus baru ke Jogja. Kalau asal sih aku dari Banten, dari Serang. Oke, sama nih kita dari Banten ya. Sosoknya itu yang terus-terus meneror itu seperti apa? Banyak, kebetulan Mas Fajar. Banyak banget. Yang paling nggak bisa dilupa? Ada beberapa entitas sih, karena kan ini dibawa sama seseorang entitas ini. Di bawah siapa? Pemandi mayat. Jadi satu kosan sama pemandi jenazah? Betul ya, pemandi jenazah. Ya. Oke, mungkin bisa spill dikit sosoknya kayak gimana? Sosoknya tuh ada kepala yang menyerupai korban kecelakaan. Terus juga ada jin penguasanya di kosan itu. Terus juga ada kuntilanak. Banyak banget karena kosan itu tuh kita tuh diibaratkan kayak ngisi cuma berdua. Aku sama si pemandi jenazah. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas Amai ya. Buat kalian yang pengen ngirim cerita atau mungkin daerahnya pengen diangkat kisah horornya, boleh banget. Kirim WA ke sini, email atau DM IG Erjel atau IG gue juga bisa. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya.
Ya, Mas Ama yang bukan orang asuransi. Iya. Boleh diceritain awal mulanya kayak gimana, Mas? Makasih Mas Fajar yang orang asuransi. Jadi bermula di saat aku dapat kerja di Jogja. Jadi sebelumnya kan aku orang Banten. Terus alhamdulillah suka jalan-jalan gitu loh. Jadi ada yang butuh pertolongan untuk disembuhkan santetnya, itu aku samperin. Nah kebetulan sebelum ke Jogja aku ke Bandung. Nah di Bandung ini aku kan kayak bantuin orang. Nah tiba-tiba dapat kerjaan di Jogja gitu. Sambil di Bandung kan penganggurannya dulu ya gitu kan. Apply kebetulan dapat kerjaan di Jogja. Gitu. Akhirnya dari Bandung melakukan perjalanan via darat ke Jogja. Itu pas pengangguran rasanya gimana, Mas? Chaos sih, Mas. Tapi alhamdulillahnya kan sambil bantuin orang, Mas. Jadi nggak ngerasa useless banget lah gitu. Tapi loh. sempat ada perasaan useless itu. Sempat banget karena ya udah umur semakin bertambah, kebutuhan semakin banyak gitu kan. Jadi ya udahlah, selama apa sih yang bisa aku lakukan, ya udah aku bantuin orang gitu dengan urusan non medis gitu kan. Kira aku di Bandung, urusan di Bandung kelar, alhamdulillah aku dapat kerjaan gitu. Kerjalah di Jogja. Nah dari Bandung aku kan naik bis ya. Gitu, dan ketika sampai di Jogja, nah aku dapat kosan gitu loh. Nah kosan ini dapat dari mana? Dapat dari temen gitu loh. Aku kan waktu di Bandung itu aku nyari kosan murah Jogja. Pengangguran kan, nggak punya banyak modal gitu kan. Akhirnya aku nanya, ada kosan yang murah nggak gitu ke teman. Udah nanti aku cariin. Aku juga sambil cari di Google, kosan murah Jogja, kamar mandi dalam, full set, murah. Intinya kayak gitu. Saya tahu nih, pasti ada lagi nih. Kosan murah bebas Jogja. Enggak dong. Karena kan fokus buat kerja nih. Kapan lagi dapat rezeki, nggak boleh diganggu. Gitu kan. Akhirnya aku cari. Di foto itu cuman penampakan depan kamar sama kamar dalamnya aja. Udah, tok. Karena murah kali ya. Jadi infonya pun agak ambigu gitu loh. Walaupun banyak beredar di cerita-cerita kosan horor dan lain-lain, aku nggak peduli lah. Yang penting dapat murah gitu kan. Kapan lagi pengangguran nggak ada modal dapat kosan murah, udah full paket, kamar mandi dalam, dapat kasur, gitu. Akhirnya oke, coba cekin dulu. Akhirnya waktu di Bandung tuh minta dicekin dulu sama teman. Oke, di ACC aman kok, tempatnya bagus katanya, adem juga. Tapi nggak bilang yang lain, cuman itu tok, gitu kan. Ada akhirnya aku dampe tuh kosannya. Pas datang pagi jam 7 itu di hari Minggu, karena kan hari Seninnya udah kerja ya. Aku datang di hari Minggu, melihat ini Pak ya kosannya, karena itu rumah Mas, bentukannya itu kayak rumah lawas, walaupun udah agak semi modern ya. Jadi memang masih ada struktur lawasnya lah, kayak ornamen-ornamen lawasnya gitu, kayak patung Semar di depannya itu. Terus juga ada kayu-kayu jati lah sebagai pilar dan lain-lain, kayak atapnya pokoknya kelihatan masih kejawaan lah. Akhirnya aku ketok-ketok dong, karena posisi rumahnya tuh denahnya seperti ini. Ini ada di depan tuh, aku masuk gang, ini lapangan, ini rumah tadi besar rumahnya. Ini khusus penjaga sama keluarga. Ini kamar nomor 1, kamar nomor 2, kamar 3 sampai 7. Berarti gitu. satu lantai aja. Satu lantai aja gitu. Akhirnya aku ketok-ketok. Assalamualaikum. Dibuka. Bu, ini saya yang mau ngisi kamar nomor 1. Karena udah dapet kan. Dikasih dapat nomor 1 dari booking pada saat di Bandung. Oh iya sebentar ya, saya ambil kunci dulu. Masuk deh katanya. Masuk dong ke ruang tengahnya. Itu aku lihat udah agak, aduh, ini bener nggak ya kosannya? Di pikiranku langsung muncul. Karena apa yang aku lihat tuh kayak bener-bener di dalam pun ornamen Jawanya kental. Gitu loh, kayak ada tongkat-tongkat yang dipajang, terus kayak keris-keris, terus wayang kulit dan lain-lain. Dan itu tuh vibes-nya tuh emang udah kerasa Singup. Singup tuh kayak, ini tempat nih kayak jarang dilakukan aktivitas manusia gitu loh.
Udah tuh sambil nungguin agak lama, aku ngeliat-liat kan, lihat ada wayang, ada keris, ada tombak. Cuman di pikiranku udah, dari di Bandung tuh aku harus fokus, udah kamu udah dapet kerjaan. Sekarang kamu fokus kerja, nggak usah mikirin hal setan-setanan, hal gaib-gaib, santet dan lain-lain, nggak usah dipikirin lagi gitu. Sekarang kamu fokus kerja, cari uang, kejar masa depan, gitu, menikah dan lain-lain. Udah tuh, akhirnya dikasihlah kunci. Nih kamar nomor 1 sebelah situ ya. Oh iya, ternyata aku di depan. Udah, aku ngeliat kamarnya, oh normal. Pagi hari itu normal, wah sangat indah gitu kan, sangat indah, normal. Oke, akhirnya aku packing, taruhlah di situ. Aku duduk di situ, sambil meratapi dulu tuh. Tapi hati tuh nggak tenang. Di satu sisi ada perasaan nggak tenang di situ. Kayak ngeliat ini ruangannya tuh suka bangun. Lihat kamar mandi luas banget mas, kamar mandinya itu bisa kali dipakai mandi 5 orang sekaligus. Saking luasnya, baknya pun besar, airnya bersih gitu kan. Oke, udah tuh, wah ya lumayan lah gitu kan, kosan segini dapat segini udah bersyukur alhamdulillah gitu. Terus aku keluar ke depan, aku ngeliatin di depan, aku duduk di depan tuh. Ngeliat di sebelah emang kosannya itu masih berdempetan dengan rumah-rumah perkampungan lah, modelnya perkampungan gitu. Cuman yang bikin aku agak terkaget lagi, jadi itu posisi sekitaran udah jam 9-an lah, jam 9-an. Tapi ada satu gang tepat di antara rumah kosanku di kamarku, ini ada gang kosong, gelap banget, dan sini rumah warga. Aku lihat dong, di situ tuh gang itu ditumpukin sama kayak barang-barang bekas gitu loh. Dan entah mengapa ya aku lihat di situ tuh kayak ruang itu gelap, namun kayak ada cahaya merahnya, kayak ada warna-warna merahnya, kayak neraka lah melihatnya lah, kayak ada warna-warna merahnya. Oke udah, fokus kerja, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Udah, aku fokus kerja selama seminggu. Namun kan sebagai pendatang, aku harus bersosialisasi dong ya. Aku harus bersosialisasi. Akhirnya di satu malam, itu kalau nggak salah malam Minggu. Setelah aku seminggu, di malam minggunya, aku main game di luar. Luar mana nih? Di luar kosan. Ya, jadi kamarku itu paling depan. Oh ini di luar kamar nih? Iya di luar kamar. Itu aku paling depan. Sisanya itu gabung. Jadi kudu masuk pintu dulu, baru ada kamar-kamar lagi. Gitu. Nah ini ada bapak-bapak masuk bapak-bapak ngeluarin motor. Gitu kan. Pak, kemana Pak? Tanya. Oh kerja deh. Oh ya udah hati-hati Pak. Udah gitu doang. Basa-basi karena nggak tahu ya, nggak ngerti harus seperti apa di Jawa budaya komunikasinya, nggak seslow di Jakarta. Ya kan, bro, kemana bro gitu kan? Ini enggak. Pak, kemana Pak? Nggih, kayak gitu kan. Oke. Main game sampai kurang lebih jam 2:30. Itu malam dari jam 11, dari jam 12 sampai 2:30. Bapaknya pulang lagi. Jadi di depan kamar itu ada kursi. Ada kursi buat menunggulah slow gitu main game di situ. Dan bapaknya udah masukin motor. Pak, dari mana? Dari kerja. Kata bapaknya. Aku nanya lagi, basa-basi namanya, jadi bingung ya. Pak, dari mana? Dari kerja, kata bapaknya. Kerja apa Pak? Mandiin jenazah. Deg dong. Oh, ada yang kecelakaan Pak? Iya, tadi ada yang kecelakaan. Palanya putus, hancur. Aku dari main game tuh, udah taruh dulu, dengerin dulu, kayaknya seru deh gitu. Iya tadi bapak habis mandiin jenazah gitu sambil masukin motor itu kan. Bapak tadi mandiin jenazah, tuh korbannya laki-laki. Gitu. Kecelakaan tunggal, tapi kepalanya putus. Gak pakai helm Pak? Iya nih gak pakai helm soalnya kan lagi ini masih sepi jalan jadi banyak yang kebut-kebutan. Oh iya aku pikir tuh. Wah ngeri banget ternyata di sini sekalinya kecelakaan sampai begitu parahnya, sekebut apa gitu kan orangnya. Waduh. Udah. Oh ya udah Pak. Udah gak enak gitu ya perasaan. Oh ya udah Pak, saya masuk ke duluan ya. Aku masuk ke dalam duluan ya. Oh iya Dek. Istirahat Pak. Ya. Istirahat. Udah tuh. Aku naruh handphone. Karena di Jogja itu aku kerja di bidang digital marketing. Jadi malam-malam gitu tuh waktu yang cocok untuk ngeracik iklan gitu kan. Ya aku duduk tuh. Tiba-tiba ada suara dari luar. Karena kan
kamarku ada jendela besar langsung. Jadi ini aku duduk megang laptop, sini jendela langsung keluar. Tolong. Apa sih gitu tuh? Apa sih ini? Tolong. Dengerin musik akhirnya. Aku ambil TWS, masukin. Dengan lagu post hardcore dong, enak stek gitu kan. Masih masuk. Mas, tolong. Akhirnya aku simpen. Sambil udah mulai deg-degan tuh. Aku kan udah di mindset udah bilang fokus kerja, nggak usah ngurusin hal-hal kayak gini lagi gitu kan. Cuman tolong itu semakin kenceng. Tolong, Mas, tolong. Keluar dong. 1, perasaan emosi karena keganggu. 2, perasaan gak enak karena ini apa gitu loh. Perasaan ketiga, aku sebenarnya tahu ini tuh apa gitu kan. Akhirnya keluar, ngeliat sebelah kiri balkon rumah utama, nggak ada apa-apa. Ketika aku keluar nggak ada suaranya. Ngeliat, terus pas ke sebelah kanan, pas di depan jendela kamarku itu ada pohon mangga gede. Aku baru point out pertama kali saat itu juga ada pohon mangga gede banget. Aku lihat dari bawahnya, pas lihat ke atas, astagfirullahaladzim. Kepala hancur setengah. Matanya sini udah nggak ada. Itu jelas banget karena itu ada cahaya dari lampu jalan. Jadi nyinarin dia gitu. Astagfirullahaladzim, udah. Karena putus. Itulah, udah rambutnya udah ngelepek lah, jatuh-jatuhan gitu. Darah pun kayak netes ke apa ya? Terlihat kayak netes ke pohon mangganya itu karena dia nyangkut di atas. Langsung aja tuh, udah tanpa pikir panjang langsung sambil merem gitu kan, karena nggak mau ngelihat karena mual ya, karena itu feels realistik, real banget gitu. Terus dibaca-bacain, alhamdulillah hilang. Itu baru tragedi pertama kalinya. Ngelihat ada sosok di kosan itu. Iya. Gitu. Nah, karena kalau saya lapar tuh ya, biasanya juga suka kedengeran suara-suara gitu. Kerucukan ya kan. Tapi itu baru pertama. Suaranya berarti cowok ya? Cowok. Itu cowok. Merintih gitu ya? Merintih, minta kesakitan, kayak minta tolong. Itu kayak opening lah, arc openingnya cerita di kosan ini. Gitu. Nah udah tuh, akhirnya azan, masuk lagi setelah itu hilang. Masuk ke kamar, azan subuh. Udah istirahat. Gak mau aku pikirin, intinya udah itu aja. Tapi di satu sisi aku mikir, kalau bapak ini pemandi jenazah, pasti kemungkinan besar selalu ada yang ngikutin. Entah itu bentuknya apa aja. Gitu loh. Oke, udah tuh. Sholat wudhu, sholat subuh, tidur istirahat karena besok harus kerja. Di malam Rabu, sekitaran jam 11 itu ada suara anjing kenceng banget ngegonggong. Pikir positifku, ini masih perkampungan gitu ya, pasti ada yang melihara anjing. Dan kemarin juga waktu pulang kantor ngelihat lurus itu ada kali, sungai. Udah tuh, mungkin anjing punya warga kampung sini kali. Makin kenceng gonggongannya. Aku keluar dong, nyari, mana sih anjingnya? Setiap aku keluar tuh suara-suara pas hilang. Bener-bener anjing tuh. Bener-bener itu kayaknya anjing. Tapi pas keluar nggak ada suaranya. Malah bapak itu datang naik motor. Bapak itu datang naik motor. Mas, Pak, ngapain di luar? Kata bapaknya. Tadi dengar suara anjing. Mungkin punya kampung sebelah, kata bapaknya. Pas ngeliat bapaknya itu, aku juga mobilnya kayak hampir gitu. Ini Pak, gitu kan, nggak ngeliat langsung. Udah tuh, masuk bapaknya, aku juga masuk. Tapi aku perasaan kok kayak bapaknya habis ngapain ya? Aku pikirku langsung kayaknya habis mandiin jenazah lagi, gitu loh.
Udah ngesreg hati udah kayak gitu tuh ngomong. Biasa depan laptop lagi, buka laptop. Ada suara yang nangis. Dalam hati, astagfirullahaladzim, apa lagi ini? Belum ada seminggu, dari hari Minggu ke hari Rabu, kan belum seminggu ya. Ini apalagi ini suara nangis kan. Biasa, hal yang paling dicek paling pertama adalah jendela. Dari jendela, nggak ada. Suaranya ternyata dari kamar mandi. Pelan-pelan dong datang ke kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Buka pintu. Takut karena udah ada scene horor di kepala, buka kuntilanak gede gitu. Ternyata enggak. Suaranya berasal dari gang sebelah. Jadi di gang sebelah tuh kayak di kamar mandi tuh ada ventilasi. Suaranya kenceng dari situ. Oh, tetangga kali nangis gitu kan. Tutup lagi. Nangis lagi. Aduh, udah duduk tuh aku akhirnya duduk. Udahlah, nggak usah pikirin, dengerin musik lagi aja. Dengerin musik sama aja masih lebih kenceng suara nangis dibanding suara musik. Tiba-tiba kardus laptop jatuh. Brak! Neok dong aku ke atas lemari. Duduk mas kuntilanaknya. Di atas lemari. Kayak gimana sosoknya? Pakai baju putih tapi nggak putih banget, agak kotor gitu, terus kayak ada bercak darahnya. Duduk di atas lemari, padahal itu lemari yang 35.000 itu loh, yang susun sendiri. Dia duduk di situ dengan badan sampai ngebungkuk ke atap. Terus aku tanya kan, karena udah kesel banget, jadi aku tanya siapa namanya. Siapa kamu? Ningrum. Dari mana? Katanya. Rumah sakit. Langsung deng. Pasti dibawa bapaknya pulang. Oleh-oleh. Ngapain kamu kesini? Ikut bapak. Bapak kamu tak gituin. Bapak yang biasa mandiin teman-teman saya. Teman-teman kamu. Langsung ini depan laptop kan. Ya udah pergi. Jangan di sini ganggu. Saya juga baru di sini gitu. Jangan diganggu lah. Saya pengen kerja di Jogja gitu. Nggak mau ngurusin hal yang setan-setanan dulu. Tapi saya suka di sini. Suka kenapa? Banyak teman-teman saya juga. Deg, langsung makin. Wah, kayaknya aku salah nih menutup diri nih di sini gitu loh. Menutup diri dari hal-hal gaib, saya salah. Aku langsung rasa gitu. Emang teman-temannya di mana aja? Dia nunjuk ke gang sebelah. Ini kerajaan, kata dia. Di belakang sana, situ di dapur, di situ. Ternyata besoknya tuh udah tuh, aku ngobrol-ngobrol gitu udah suruh pergi kan, dibacain lagi. Besoknya aku ketemu, pas paginya itu nggak tidur karena masih kebayang-bayang baunya juga. Terus kan baunya agak amis gitu ya, amis-amis apa ya? Mungkin Mas pernah lewat tikus yang kegeleng di jalan. Ada bau kelindes. Dan itu ada bau amis dan bau busuknya. Baunya seperti itu. Nah akhirnya aku bacain, akhirnya mau pergi juga dia. Si kuntilanaknya. Nggak hilang, pergi. Tapi karena dia itu ngerasa tempat itu tuh sebagai rumah aku, udah wah gak enak banget feelingku, udah langsung udah buka sekalian dia dikasih tahu semua gitu apa yang ada di sini. Cerita apa aja nggak apa-apa, udah terima. Nggak usah ditutup lagi. Besoknya itu kan Rabu, karena berangkat pagi tuh ya. Kamis pagi berarti. Kamis pagi aku harus berangkat kerja, itu nggak tidur karena baunya itu masih kerasa banget di hidung aku karena nyangkut ya baunya. Oke, keluar, ada ibu-ibu suaminya, istrinya sih pemandi jenazah. Nanya, pagi bu, mau ke mana dek? Kerja, kata aku tuh kan. Kerja. Terus dia ngomong lagi, ini dek,
semalam bawa perempuan ya? Hah? Perempuan? Enggak bu, sendiri kok di kos. Ah enggak, ibu dengar suara ketawa. Ketawa-ketawa seneng gitu kayak lagi bercandaan sama mas. Perasaan enggak deh, aku tuh ngobrol tuh malah emosi. Baca-bacain juga nggak teriak-teriak kayak gitu, enggak gitu. Baca-bacain dalam hati, pergi gitu kan. Terus aku sambil lihat ke dalam gitu kan. Bu, ini yang isi berapa orang ya? Aku alihin aja pembicaraan itu. Oh ini isi ada 3 orang. Yang baru tuh Ade. Terus sebelumnya 2 bulan yang lalu itu ada Mas di kamar nomor 3. Cuman jarang pulang. Dan saya di nomor 7. Saya sambil masuk ke dalam. Nih ini nomor 1 itu kamarku. Sebelah kamar mandiku itu nomor 2. Nomor 3 diisi Masnya jadi sebelahku kosong. 3, 4 kosong, 5 kosong, 6 kosong, 7 diisi. Kesana itu aku lihat ternyata di situ ada sumur indoor. Literally sumur jadul yang masih ada kerekannya. Dan itu di indoor dan tempatnya epic banget. Jadi ada cahaya dari atas itu loh. Karena apa? Genteng transparan. Dan di depan sumur, di sebelah sumur itu, di jajaran kamar nomor 5 itu kamar mandi. Aku nanya lagi, oh ini kamar mandi dalam buat ruangannya bu? Iya, kalau mau masak di situ ya, gitu. Aku kan baru sosialisasi tuh, baru keluar lagi tuh. Kalau masak itu dapurnya, ini kamar mandinya, bilang gitu loh. Dan berarti ini istrinya yang bawa mandi jenazah? Iya, yang ngasih tahu, gitu. Karena rumah utama tuh nggak ada yang ngisi, cuman kayak ada pembantunya aja yang suka bersih-bersih, gitu, buat di rumah utama. Kira aku lihat tuh denahnya lebih detail lagi. Ya udah bu, saya berangkat kerja dulu. Akhirnya aku berangkat kerja. Hari Kamis tuh malam Jumat kan aku pulang tuh. Aku pulang malam Jumat. Coba mau masak mie. Kalau masak kan harus ke dapur. Oke, masuk ke kosan dulu, bismillah dulu udah. Ya udahlah, apapun yang terjadi udah pasrahin aja gitu. Fokus kerja yang penting. Oke, ambil mie. Buka pintu karena kan harus keluar pintu dulu kamarku, keluar baru masuk gitu loh, luar baru masuk. Aku masuk, sepi banget, nggak ada orang sama sekali, dan lampu tuh masih pada dimatiin. Kayaknya si ibu sama si bapak pemandi jenazah itu nggak ada di situ. Itu karena semua lampu mati. Aku ke dapur dong, ke dapur sekalian nyari lampu ini buat jalan. Karena itu cukup luas juga ruangannya. Jadi jalan, lorong lagi, baru dapur. Gitu. Dan yang bikin merinding banget. Jadi ketika aku nyari lampu nyalain nih. Buat bapak pemandi jenazah parkir motor. Nyalain. Tek. Nyala dong. Terus aku belok. Dek. Langsung sumur, di depan mata tuh sumur. Aku ngeliat jari, kukunya panjang banget, tuh keluar dari sumur. Seakan-akan dia tuh nyala, padahal itu gelap. Wah, kok gini lagi? Dilihat lagi, astagfirullah. Mudah-mudahan jangan iblis gitu loh, ataupun jin yang kastanya lebih besar, karena nggak mau berurusan dulu sama yang begituan. Udah tuh. Lampunya sebelah mana ya, sambil maju pelan-pelan. Oh iya, senter, kalian senter. Dilalah si lampunya itu ada di dekat kamar mandi. Pas nyalain, ternyata nyalain kamar mandi, pocong di kamar mandi. Aku matiin lagi dong, otomatis langsung gini. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nyalain lagi, tak, udah hilang. Itu kan. Baru nyalain saklar yang sebelahnya buat nyalain dapur. Ternyata lampu di gang yang sebelum dapur itu mati. Harusnya kemungkinan harusnya bareng lah sama lampu ini, sama lampu yang dapur. Ternyata mati. Ya udah. Tuh ngeliat ke sumur, oh nggak ada apa-apa. Oke, aku fokus masak mie. Di situ. Suara air ngucur dari kamar mandi. Nggak mati dah. Ini mungkin pocong yang tadi mainin air. Udah tuh biarin. Masak mie juga jadi kayak, wah nggak betah pokoknya.
aku pun yang emang biasa udah terbiasa mulai encounter sama makhluk-makhluk gaib tuh bener-bener di situ tuh ngerasa nggak nyaman banget. Air keran dimati-matiin, nyalain, jebur. Padahal ini aku posisi aku masak. Nggak jauh lah, kayak dari sini ke sana tuh 1 meter lah. Nggak begitu jauh sama kamar mandi, 1-2 meter nggak jauh. Terus kedengar suara orang mandi, tapi tipis banget. Tipis banget suara keran lagi dimainin. Dua-duanya malah sekarang nyala. Semakin aku kayak buru-buru, si gangguan itu semakin cepat. Semakin cepat datang, semakin banyak. Jujur posisi aku takut banget. Oke, aku udah matiin, bawa sepanci-pancinya sama sepiring-piring, ya udah. Bawa panci masaknya sama piring-piring ke kamar. Udah di situ duduk dulu, makan dulu, habis makan dicek. Ya kan? Makan, ada suara motor dari luar. Pas aku cek di lewat jendela sini, oh si ibu sama si bapak baru datang. Kita datang tuh, aku ngebuka pintu, masuk ke dalam. Udah selesai makan, aku naruh piring kotor ke dapur. Ketemu sama ibu sama si bapaknya. Ternyata habis kondangan, aku tanya. Ternyata habis dari kondangan, aku nanya dong, Bu, ada cerita aneh-aneh gak sih di kosan? Nggak ada yang begituan, masih percaya sama yang begitu-begituan, kata ibunya. Bapaknya cuma senyum-senyum aja. Nggak ada kok, di sini mau baik-baik aja. Ya udah, mungkin ibunya masih tertutup. Oke, skip. Malam Jumat tuh pasti udah hampir jam 12. Kondangan lama banget dalam hati aku tuh ya, ambil ngejulit dikit, kondangan lama banget kata aku tuh ya. Udah tuh, naro dan lain-lain, udah nggak sesingup tadi ketika aku sendiri. Dan lampu pun nyala. Lampu, karena itu kan di depan kamar bapaknya ya. Yeah. Lampunya nyala, mungkin dari kamar bapaknya kali. Gitu. Oke, ya udah. Aku balik. Besoknya di hari Jumat. Aku pulang tuh Jumatan tuh. Habis Jumatan aku pulang kan ada yang ketinggalan. Itu harddiskku ketinggalan. Pulanglah Jumatan. Ketemu si bapaknya lagi nyuci motor. Gitu loh, pas habis Jumatan tuh, nyuci motor. Pak, mau nanya serius deh. Tadi malam, saya lihat pocong di kamar mandi. Bapaknya senyum tuh. Masa sih deh, bayangan doang kali. Enggak Pak, pocong beneran. Sama ini Pak, ngelihat cakar kuku dari dalam sumur. Bapaknya langsung berhenti tuh, setelah ngomongin itu. Siap-siap. Duduk, sini deh, ngobrol dulu. Ngobrol tuh akhirnya tuh, harusnya jam masuk kerja aku ngobrol di situ. Duduk. Terus ngeliat apa lagi deh, katanya. Kayaknya sih banyak Pak. Cuman aku mau denial aja deh, aku bilang tuh. Kayak nggak mau mengiyahkan. Cuman yang paling kerasa ngeliat itu aku ngeliat sosok pocong, kuntilanak, aku bilang. Sama aku nggak tahu itu cakar apa. Kukunya panjang banget Pak, dari dalam sumur, aku bilang. Ya udah, ini cerita kita berdua aja ya, kata bapaknya. Apa nih, kata aku kan? Apa nih? Jadi penunggu kos yang lain itu pada nggak betah, gara-gara diganggu satu makhluk pas ke kamar mandi. Makhluk apa Pak? Nggak tahu ya Bapak juga namanya apa ya. Cuma bentukannya kayak genderuwo, tapi kurus, cakarnya panjang. Dia biasanya keluar dari sumur, terus suka ngetokin orang yang mandi. Pernah loh Dek, ini Ade jangan cerita ke siapa-siapa ya. Pernah ada yang kesurupan dulu di sini, dan dia minta tumbal. Aku langsung, astagfirullah, sekalinya ketemu nggak bener banget ini kosan gitu ya. Karena kosan dengan harga segitu selalu punya cerita gitu, selalu punya hal yang aneh-aneh gitu kan. Diceritain tuh aku semakin bengong. Karena, waduh ini baru pertama kali ke Jogja, kudu kemana lagi gitu loh. Uang belum ada, masa langsung pindah. Karena aku udah pernah ngurusin hal-hal yang berkaitan sama tumbal itu repot banget Mas.
Terus aku udah deh. Terus ada apa lagi Pak? Gituin kan. Ya itu makanya pada nggak betah di sini. Terus kenapa Bapak di sini? Aku tanya gitu kan. Terus kenapa Bapak di sini? Harganya murah deh. Iya sih dalam hatiku 400.000 coba sebulan. Nah yang punya kosan tuh di mana? Di situ juga? Jakarta. Oh. Dan di situ pembantunya dan pembantunya pun jarang ada di situ. Ketika ada tamu doang atau ada yang mau ngekos baru datang penjaganya. Kita sebut penjaga ya. Aku duduk di situ, udah gini aja. Pak, kalau misalkan saya bersihin aja, boleh nggak? Udahlah, ya udah dilaksanain deh hal itu gitu. Dibersihin gimana? Emang ada bisa? Insya Allah Pak. Udah tuh, ya udah Pak saya berangkat kerja lagi Pak. Saya berangkat kerja tuh sambil kepikiran terus. Kapan ya kalau emang ada rencana mau dibersihin? Aku ruat. Mumpung gak ada siapa-siapa. Jadi ritualnya pun gampang. Ritual ruatannya kayak mau ngepel dalam rumah atau nyiramin air garam atau bahkan ngaji itu kan gampang. Karena kan cuma ada ibu, bapak, dan si mas nomor 3 ini pun jarang pulang. Gitu. Kayak mungkin nanti deh kata aku tuh. Malam Selasa kayak, minggu depannya lagi kayak gitu lah. Pokoknya di mana ada waktu kosong karena itu lagi hektik banget kerjaan. Namun di malam minggu jam 1:30 kamarku ada yang gedor kenceng. Dar. Tuh suaranya tuh hentakannya tuh kenceng banget kayak orang bangunin sahur dan lebih kenceng dari itu. Aku nggak langsung buka dong, nggak mungkin kan orang melakukan hal tersebut walaupun emang nggak ada pagarnya. Pas lagi dar aku buka, dek kosong. Aku langsung kejar dong, buka lagi pintu kan ini pintuku, ini pintu buat masuk ke kosan yang dalam. Aku buka lagi. Aku kejar langsung ke sumur. Udah nungguin dong berdiri mas. Gitu. Sosoknya bukan genderuwo ternyata. Tapi kayak orang kurus banget. Cakarnya panjang. Tangannya tuh jari-jarinya tuh panjang memang. Tahu Freddy Krueger mas? Oh iya. Ya paling mirip-mirip deket itu. Pokoknya cakarnya panjang. Dia berdiri di depan sumur. Nunduk gini kayak ya pose lah. Aku pun berdiri berhenti dong. Karena cahaya remang-remang lampu sini mati yang nyala cuma dapur. Malam posisi. Terus dia pelan-pelan nyangap panjang banget si mulutnya, lidahnya keluar. Terus dia kayak datang mau nerekam gitu kan. Datang kayak mau nerekam gitu. Aku langsung duduk sila langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Udah tuh pas posisi sila itu aku ngerasa kayak di tempat yang berbeda. Kayak masuk ke suatu alam. Situ tuh kayak aku ngelihatnya tuh pohon-pohonan, pokoknya kayak hutan. Tapi feelingku kayak ini tempat sebelum bangunan ini ada. Jadi kayak masa dimana sebelum adanya manusia atau belum dijadikan perumahan atau perkampungan. Dan makhluk itu ada berdiri. Udah semakin dekat. Aku ngerasa semakin dekat. Aku sila dia giniin dong. Kepala saya digituin. Itu kerasa banget sakit pusingnya karena satu kukunya itu kayak sampai sini nih. Jangan ganggu kerajaan saya. Tek dalam hati, astagfirullah. Terus aku istighfar. Terus ngomong, saya nggak ganggu kerajaan kamu. Saya di sini cuman tinggal. Tapi kenapa kamu sholat? Panas. Tempat saya panas. Itu kewajiban saya. Saya sebagai umat muslim, saya diwajibkan sholat. Spontanitas dong jawab seperti itu. Gak boleh. Saya cuma butuh tumbal. Terus aku zikir. Cekrek. Pintu kebuka. Saya balik lagi. Ada di posisi rumah itu.
Si bapak baru datang. Dek, ngapain? Pak, gini, akhirnya bapak nyamperin. Kita ngobrol di luar aja, Pak. Saya tadi habis ketemu sama sosok makhluk yang ada di sumur. Dia bilang dia ngerasa panas karena saya sholat. Bapak pernah disamperin nggak? Enggak, saya nggak pernah sholat, kata bapaknya. Jadi gini Pak, dia tuh minta tumbal, dia minta darah. Loh, buat apa? Ya buat dia makan, aku jawab spontan langsung. Jadi keberadaan saya di sini tuh, saya sholat, saya ngaji tuh, buat dia adalah gangguan. Dan ini tuh kerajaannya Pak. Kata si bapaknya sambil bengong aja. Bapaknya juga kayak, opo neki, katanya, apalagi ini. Gini aja deh Pak, Bapak jangan ceritain ini ke siapa-siapa dulu. Saya coba untuk selesain sendiri aja. Aku bilang kayak gitu. Butuh dibantu nggak Dek? Enggak Pak, kayaknya nggak apa-apa, sendiri aja. Soalnya takut Bapak sama Ibu kenapa-kenapa gitu kan. Udah tuh sekitar jam 1:30 Malam nih? Malam, sekitar jam 1:30 malam minggu coy. Ada urusan begituan malam minggu, bukan malam Jumat. Di tempat-tempat lain, di cerita-cerita lain mungkin malam Jumat atau malam minggu. 1:30 duduk depan sumur, bakar rokok dulu, simpen rokoknya, silah lagi, sikit lagi, masuk lagi ke alamnya. Bek! Udah nungguin. Kali ini bawa kawanannya banyak banget. Sosoknya tuh kayak asap hitam. Asap hitam yang kayak ngebentuk apa ya? Kayak mungkin Casper ya. Sosokannya botak begitu. Cuman hanya kelihatan mata merah aja dari asap-asap itu. Ke belakang dia duduk sendirian. Ngapain kamu kesini? Saya mau ngobrol selesain yang tadi. Kamu nyari tumbal selain buat makan, buat apa? Buat anak-anak saya. Loh, emang masih ada yang menyembah kamu? Emang siapa kamu? Berdiri dong, nyamperin. Kalau bertanya yang sopan, saya ini penguasa daerah sini. Sebelum tempat ini ada, saya udah di sini. Loh, jin pesugihan kah? Oh gitu ya? Bukan. Saya dipakai sebagai jenderal perang. Saya cuma mau tinggal di sini. Saya kerja, saya datang dari Banten. Langsung dia mundur. Tapi nggak boleh sholat, nggak boleh ngaji. Kasihan anak saya pada kebakar. Loh, nggak bisa gitu dong. Ya saya kewajiban saya ngaji tiap hari, saya sholat setiap hari. Nggak ada urusannya sama kamu, itu urusan saya sama Tuhan saya. Tapi berpengaruh buat saya. Lihat kulit saya, emang kulitnya pada ngelopek. Kelihatan. Lihat kulit saya. Lihat rambut saya, dia gituin. Copot rambutnya. Ini gara-gara kamu sholat, gara-gara kamu ngaji, panas. Dipikirin peduli setan gitu kan. Ya udah gini aja. Saya minta waktu sampai 1 tahun buat tinggal di sini. Setelah itu saya pergi. Saya bilang, tapi jangan pernah ngeganggu saya lagi. Dalam fase itu, dalam fase perjalanan itu, sebelum aku ketemu sama si raja itu, gangguan itu muncul banyak banget. Di kamar nomor 2 kayak ada yang ketawa-ketawa. Ayo sini. Belum lagi di gang. Tok, 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 tok. Gubrak. Wah pokoknya gangguan itu kenceng banget. Makanya aku deal-dealan situ, aku minta waktu 1 tahun buat tinggal di sini.
dengan ibadahku, dengan ngajiku, jangan pernah ganggu. Gak mau. Aku langsung bangun, matiin rokok, tak ambil air sumur, tak kasih garam, langsung si taro ke kamar, ambil buku Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca ini Yasin di situ sama aku langsung. Pokoknya itu keluar asap dari sumur, kepulan asap. Di sini udah kayak ada yang teriak-teriak gitu. Udah bodo amat terus sambil ngaji Yasin, sambil sebor-seborin. Becekin aja dapur. Depan kamar mandi, tarik lagi, isi garam lagi, bacain lagi, sebor-seborin semuanya. Di kuping tuh kayak panas. Tolong, panas. Udah semuanya sampai ke depan karena kamar kosong, semua kamar-kamar pada keluar-keluar. Dari tiap kamar tuh. Semua kamar nomor 2, kamar nomor 5, karena nomor 3 deg-deg, oh iya ada isinya gitu kan. Nomor 5 semuanya. Ketok-ketok, si bapak gak ada. Ini gak ada nih, udah langsung sampai depan. Kamar juga bodo amat, cipratin, pret sampai depan keliling. Sampai keliling itu jam 2 malam keliling, depan rumah. Udah keringetan, basah, kuyup, teles, pokoknya semua sebadan-badan, capek. Tutup, banting ember depan. Allahu Akbar. Hening. Kayak orang gila gitu malam-malam. Jam 2. Udah tuh, hening. Istighfar lagi. Masuk ke kamar becek. Ngeliat ini. Akhirnya kemanusiaannya muncul tuh. Ini rumah pada becek. Banjir dong. Kayak bekas kebanjiran. Akhirnya aku bukain pintu. Masuk ke kamar nomor 5, aku bukain jendela-jendelanya. Ada yang jendelanya karena mentok rumah sebelah cuma sedikit doang. Ada yang aku bukain pintu kamarnya, kamar mandi aku bukain semua, nyalain semua lampunya. Astagfirullah gitu. Kok gini terus dalam hati tuh ya. Setiap ke tempat mana, mudah-mudahan ini yang terakhir. Aku bilang tuh. Nah, terus kan udah semua tuh kelar tuh ngeruat tuh ya. Udah nyepratin air sambil baca Yasin. Terus aku silah lagi tuh di depan sumurnya. Dan aku udah nggak masuk lagi ke alam yang tadi alamnya si jin tadi gitu loh. Udah ngerasanya pun entitinya udah nggak ada. Cuman ya karena masih agak ngerasa singgup karena emang bangunannya udah cukup tua. Apalagi itu kan dapur jarang terawat ya, karena dapur umum lah kita sebutnya kan. Udah tuh aku masuk ke kamar, aku kunciin pintu ruang kosan dalam. Aku masuk ke kamar, aku lap-lapin yang becek-becek, udah aku tidur dek. Sampai subuh kelewat tuh. Subuh kelewat, bangun sekitaran jam 9. Ada yang ngetok-ngetok kamar. Assalamualaikum. Oh, sore ibu. Kedengaran sih kayak suaranya si ibu istrinya pemandi jenazah nih. Gitu kan. Bentar bu. Salam. Apa ibu? Ini semalam ada yang masuk ya katanya. Masuk abu. Iya ini berantakan katanya dapur. Berantakan gimana bu? Iya itu piring pada jatuh-jatuh. Piring pada jatuh-jatuh. Kok enggak semalam kan? Ternyata sekeos itu gitu loh. Sampai piring, terus gelas itu pada jatuh. Ada yang pecah segala di bawah. Kompor sampai kebalik dan lain-lain. Wah nggak tahu bu, saya tidur. Untung nggak di-mention basah-basahnya, udah pada kering semua. Ya nih kayaknya ada yang masuk nih, ada maling kayaknya. Oh baru pertama kali ini lo ada maling masuk, kata si ibunya. Saya nggak tahu bu, saya aja baru bangun nih subuh kelewat. Oh, kamu ada yang hilang nggak barang-barangnya? Nggak ada bu, alhamdulillah sendal semua lengkap gitu kan. Emang nggak ada CCTV? Dan nggak ada karena tua banget kan, nggak ada CCTV sama sekali. Terus habis itu ada ini soalnya nih apa barang-barang pada pecah, gelas, sendok di mana-mana, panci. Lihat dong akhirnya, chaos apa sih? Belum, chaos banget. Galon ngeguling, dispenser airnya kan ngocor kemana-mana, dispenser ngeguling. Pintu ini kebuka semua, lemari naruh piring ada yang jatuh di bawah. Astagfirullahaladzim. Wah aku nggak tahu loh bu, ini kayaknya ya sih maling, cuman nggak tahu nyari apa. Iya katanya, tapi alhamdulillah barang-barang ibu juga nggak ada yang hilang. Oh ya udah, cash clear aku bilang berarti kan.
maling terduganya. Bukan ada yang lain-lain. Karena itu emang berantakan kayak kena puting beliung lah. Kayak orang ngamuk aja gitu. Akhirnya udah setelah hari Minggu yang chaos itu ya, malam Minggu yang chaos itu, di hari Minggu akhirnya aku ngerasain kayak udah nih kayaknya nih selesai. Tapi ternyata malam Senin ketemu si bapak lagi. Dan si bapaknya masih bawa-bawa jin yang lain. Gitu. Jadi si jin utama yang penguasa Tanas itu udah nggak ada. Tapi yang sering datang akhirnya ngebikin penuh lagi kosan itu adalah jin yang dibawa si bapaknya. Gitu. Intinya terus jin itu terus berdatangan dari luar. Gitu. Akhirnya udahlah. Karena masa probation selesai di 6 bulan, ada kenaikan gaji, akhirnya ya udah aku cari kosan yang lebih proper, gitu. Akhirnya udah sampai sekarang ini aku nggak tahu, udah sepenuh apa lagi tempatnya, gitu loh. Dengan entitas-entitas jin yang dibawa dari rumah sakit dan dari tempat pemandian jenazah. Oke, nah pernah ngobrol nggak sih sama bapak pemandi jenazah gitu tentang kerjaannya dia gitu? Sedikit aja sih, pernah ngobrol tentang sedikit. Si bapaknya sih kayak cuman merasa kayak kadang motor berat. Motor kan motor jadul gitu lah, motor Supra kayaknya ya. Supra batok getar. Jalan berat, kadang punggungnya juga berat. Oh enggak, maksudnya tentang pekerjaannya dia sebagai pemandi jenazah? Enggak, dia cuma spill gitu doang. Kayak apa ya, panggilan gitu loh, Mas. Oh. Enggak emang yang dia pakai seragam mandiin jenazah, enggak, tapi kayak yang dibantu buat mandiin jenazah yang korban-korban yang udah parah banget. Jadi dia kalau dari telepon doang? Iya, tapi itu sering banget. Jadi enggak kerja di sebuah instansi, lembaga? Enggak. Oke. Jadi emang dia kayak pemandi jenazah panggilan. Oke. Lalu akhirnya pamit tuh sama? Akhirnya pamit, aku bilangnya pindah kerja. Aku bilang pindah lokasi kerja, padahal sama-sama masih di situ, cuman nggak mungkin. Sini males lah, banyak setannya kan, aku nggak mungkin bilang kayak gitu. Jadi aku pamitnya ini nih udah ada pekerjaan lain gitu. Padahal pindahnya nggak begitu jauh gitu, naik doang ke atas sedikit kosannya yang lebih agak proper dan enak, bener-bener buat istirahat. Jadi tidur tuh nggak digangguin, tolong cariin kepala saya kayak gitu, udah nggak ada lagi. Tapi bapaknya sempat cerita nggak? Berapa lama dia sebagai pemandi jenazah gitu? Sempet cerita sih. Dia tuh kayak sebenarnya udah kayak 3-5 tahun bilangnya. Karena udah agak-agak lupa juga, udah agak tua ya juga. Iya, udah agak tua juga. Dan itu berangkatnya tiap malam aja loh. Jarang banget aku, karena aku juga ini sih kerja kan paginya ya. Tapi setiap aku pulang kerja tuh bapaknya kayak baru berangkat gitu. Dan mana Pak? Ini ada kecelakaan di sini. Begini-begini. Oh iya. Hati-hati Pak. Gitu kan. Ngeri banget, kayak udah terbiasa gitu untuk mandiin jenazah yang bentuknya tuh udah nggak karuan. Pernah juga bapaknya itu mandiin korban, pernah yang baru udah berapa minggu gitu ditemukan. Nah, kayak aku mau nanya lebih-lebihnya tuh kayak aduh gor banget gitu ceritanya gitu kan. Aduh enggak deh, kalau untuk kayak lebih detail lagi nanya-nanya tuh kayak aduh ini out of the box banget gitu. Ngeri soalnya, ngeri banget. Oke deh kalau gitu ya Mas Ama ya. Makasih nih udah bercerita di RJ5 pas lagi di Jogja. Sukses selalu ya. Siap. Thank you ya. Thank you Mas Fajar. Nah, sesuai dengan jargon kita, sebagai manusia kadang kita harus berpikir bagaimana kita bisa menyala. Maksudnya menyala adalah kita itu bisa berguna di hidup kita itu, jadi nggak hampa gitu ya. Tidak harus semuanya berbau materi ya. Jadi kita berguna, berdampak, dan saling membantu kepada sesama. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Om Mamat, Season 5.